Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala barakatil a'mar, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad an-nabiyil mustafa al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kembali kitab Sabidul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqudi lahu min al a'mar. Qala al musannif qutbul bilad wal ibad al habib Abdullah bin Alwi al Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Wa'lam anna tulal umri fi ta'atillahi ta'ala mahbubun wa marghubun. Dan ketahuilah bahwa panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dicintai. Jadi orang yang umurnya panjang dan taat kepada Allah itu dicintai, ya. Ini yang sangat ideal. Umurnya panjang, amalnya baik. Berarti kebaikannya banyak. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi orang yang panjang umurnya kemudian amalnya baik, kelakuannya baik, maka itu adalah orang yang paling baik. Maka kita kalau berdoa panjang umur, jangan lupa disertakan kata-kata fi ta'atillah, ya. Semoga Anda panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, kalau hanya panjang umur saja tidak taat kepada Allah, apalagi bermaksiat, itu nanti malah dosanya semakin banyak. Mudah-mudahan umur kita oleh Allah dijadikan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul al-maut imma muhsinun fala'allahu yazdadu wa imma musi'un fala'allahu yasta'tiba ayyatuba wa ya'tadir. Rasulullah SAW juga bersabda, jangan sampai kalian berangan-angan ingin segera mati, karena ada kalanya orang itu baik sehingga dia akan bertambah pahalanya, dan ada kalanya orang itu tidak baik, maka siapa tahu dia mau bertaubat. Jadi kita itu dilarang oleh Allah untuk mengharap cepat mati, ya. Tidak boleh, ya. Misalnya, ya Allah, sudah ya Allah, saya bosan di dunia, saya ingin cepat mati saja. Jangan, ya. Karena apa? Karena kalau dia itu orang baik, supaya amalnya bertambah. Kalau dia bukan orang baik, supaya dia punya kesempatan bertaubat. Maka jangan sampai kita itu berharap untuk segera mati, ya. Karena mati itu sudah ditentukan. Rasulullah pernah satu saat
menggaris ya, menggambar di tanah di depan para sahabat. Garis lurus ya, membuat garis lurus. Setelah garis lurus selesai, beliau menggaris-garis di tengahnya ya. Digaris di tengahnya dengan garis yang banyak. Artinya apa? Katanya Rasulullah, ini yang garis panjang ini adalah ajal manusia. Ini ujung sini dia lahir, ujung sini dia meninggal dunia. Dan garis-garis tengah ini adalah sebab-sebab kematian manusia. Artinya ada orang yang garis di sini sudah mati, ya, mati masih muda. Ada lagi yang garisnya di sini baru meninggal. Ada orang itu sakit mati, tapi ada orang tidak sakit mati. Ada apa enggak? Ada obatan? Ada. Ada orang itu kaget meninggal dunia, tapi ada orang itu kaget tidak meninggal dunia. Gini obatan? Ada orang digigit nyamuk tidak mati, ada. Tapi ada orang digigit nyamuk menjadikan sebab dia meninggal dunia. Ada obatan? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita oleh Rasulullah ya dilarang untuk menginginkan kematian ya. Sebab apa? Kalau kita orang baik biar bertambah amal baiknya. Kalau kita orang tidak baik biar punya kesempatan untuk bertaubat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Illa annahu alaihi salatu wassalam qad ista'adha. Kecuali sesungguhnya Rasulullah SAW mohon perlindungan minar raddi ila ardhil umri, dari dikembalikan pada keadaan yang pikun. Wa huwal kharfu wattirabul aqli kama taqaddam. Hanya saja Rasulullah minta dijauhkan dari pikun ya. Jadi walaupun kita tidak boleh mengharap kematian, kita kalau bisa berdoa kepada Allah mudah-mudahan diselamatkan dari pikun ya. Tahu pikun? Sudah tidak tahu ya mana baik mana tidak ya. Orang pikun itu kadang-kadang kalau tidak ada temannya, misalnya nyun sewu, misalnya kencingnya ini dibuat ngusap-ngusap kepalanya ya. Dan sudah tidak paham apakah dia sudah makan apa belum, apa malam apa siang, terus keluarganya yang datang itu siapa, tidak tahu. Ini namanya pikun. Nah, Rasulullah mohon kepada Allah agar tidak sampai pikun ya. Jadi walaupun kita tidak boleh mengharap kematian, kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari keadaan pikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa khairul umri barakatuhu wa taufiqu fihi lil a'mali salihah. Dan sebaik-baiknya umur itu adalah keberkahannya dan mendapatkan taufik untuk berbuat soleh, untuk berbuat baik. Jadi umur yang paling baik adalah keberkahannya, bukan panjangnya ya. Pendek atau panjang umur sama. Yang paling diutamakan ya itu adalah keberkahannya. Mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ini anak-anak karena sudah libur sekolah, gunakan waktu liburan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekarang ini banyak gejala umur itu dibuang sia-sia ya. Misalnya hanya main game ya. Mulai pagi karena libur sekolah, mulai jam 7 ngegame sampai jam 11 siang. Berapa jam? 7, 8, 9, 10 ya. 11, 4 jam. 4 jam waktu umurnya hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya eman ya. Jadi kalau bisa umur itu keluar harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Maka di antara doa kita ya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya, astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, Rabbal baraya, Tuhannya manusia. Astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, minal khataya, dari dosa-dosa. Rabbi zidni, ya Allah tambahi aku ilmu nafi'ah yang bermanfaat, wa wafiqni, dan berilah aku taufik, berilah aku pertolongan, amalan solihah, untuk bisa istiqomah beramal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita sering doa itu? Karena umur itu yang dipentingkan adalah barokahnya dan dapat taufik untuk beramal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wal khairatul khassa wal amal, juga bisa berbuat baik, baik kebaikan yang khusus ataupun kebaikan yang umum. Jadi umur yang bisa digunakan kebaikan itu adalah umur yang diharapkan oleh semua manusia. Wa qad yubarikullahu li ba'di ibadihi shalihin fi a'malihim al-qasirah. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan keberkahan kepada sebagian hambanya yang soleh di dalam umur mereka yang pendek. Hatta takuna aktsara khairan wa a'amma naf'an min a'mali ghairihim at-tawilah. Dan sebagian orang yang soleh oleh Allah diberikan keberkahan umurnya yang pendek ya. Banyak orang-orang pendek umurnya itu mengalahkan ya aksar khairan, lebih banyak kebaikannya, wa a'amma naf'an, dan lebih meluas manfaat umurnya atas atau daripada umur-umur orang lain yang panjang. Mithlul Imam Syafi'i, seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Fa innahu lam yablugh minal umri illa arba'a wa khamsina sanatan. Karena Imam Syafi'i itu umurnya tidak sampai 54 tahun. Okay. Jadi ada beberapa orang-orang soleh ya, itu oleh Allah diberikan barokah umurnya mengalahkan orang yang panjang umurnya. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umurnya tidak sampai 54 tahun. Tapi beliau mengalahkan orang yang umurnya ratusan tahun. Ya. Bahkan beliau saat ini, walaupun beliau sudah meninggal dunia, seakan-akan beliau masih hidup. Kenapa? Madhabnya itu diikuti banyak orang. Sangat manfaat ilmunya, menjadi salah satu madhab yang paling banyak pengikutnya ya. Di Indonesia ini paling banyak adalah pengikut madhab Syafi'i ya, termasuk di Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand itu ya. Itu di sana paling banyak pengikut madhab Imam Syafi'i. Berapa banyak karangan beliau ya, Ar-Risalah, Al-Um ya, sampai sekarang masih dikaji, diambil manfaatnya oleh umat Islam. Jadi umur beliau ini yang tidak sampai 54 tahun mengalahkan orang-orang yang umurnya panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wal imam hujjatul Islam tuwfiya wa lahu minas sinni khamsun wa khamsuna sanah. Dan juga seperti Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu usia beliau hanya 55 tahun ya. Tapi mengalahkan orang yang ratusan tahun. Karangannya Ihya Ulumuddin ya, Minhajul Abidin, itu dibaca di mana-mana ya. Jadi seakan-akan beliau itu sudah wafat tapi
masih ada di tengah-tengah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa mithlul Imam Al-Qutub Asy-Syarif Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Ba'adawi tuwfiya wa lahu arba'un wa khamsuna sanatan. Seperti itu juga seorang wali kutub, ya, yaitu dari kalangan Sadaba Alawi, yaitu Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Itu beliau umurnya hanya 54 tahun, ya. Tapi mengalahkan orang yang ratusan tahun. Wa mithlul Imam An-Nawawi, juga seperti Imam Nawawi, ya. Itu fa innahu tuwfiya wa sinnuhu dunal khamsin. Imam Nawawi ini meninggal dunia di bawah umur 50 tahun, ya. Jadi belum 50 tahun sudah meninggal dunia. Bahkan beliau ini tidak menikah karena dari sibuknya di dalam menuntut dan mengajarkan ilmu. Itu Imam Nawawi. Kata para ulama, sebagian mengatakan umurnya hanya 45 tahun, ya. Tapi mengalahkan orang yang ratusan tahun umurnya. Kemudian juga wa mithlul Imamul Khalifah As-Salih Umar bin Abdul Aziz tuwfiya wa sinnuhu dunal arba'in. Seperti juga khalifah kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu umurnya tidak sampai 45 tahun, ya. Tapi manfaatnya, jasanya sampai sekarang terasa, ya. Terutama ini seorang khalifah yang memerintahkan pengumpulan hadis yang pertama, ya. Mudah-mudahan kita walaupun, ya, tidak bisa meniru kayak para ulama, minimal kita manfaatkan umur kita untuk hal-hal yang baik, okay? Agar umur kita menjadi umur yang barokah, okay? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita dijadikan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nagi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami.